Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah dan tentunya ayah bunda yang ada di rumah. Jumpa kembali kali ini bersama Bu Vivi di episode ke-25 yang akan membawakan kisah-kisah menarik tentunya. Kali ini Bu Vivi akan membawakan kisah yang berjudul Cahaya Semakin Bersinar. Sebelumnya anak-anak, bagaimana nih puasa kalian hari ini? Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan hari yang ke-25. Kurang 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Yuk langsung saja kita simak kisah kali ini. Perjanjian damai atau Hudaybiyah membuka kesempatan besar kaum muslim untuk berdakwah. Pada akhir tahun 6 Hijriah, sepulang dari melakukan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memilih sahabat yang berpengalaman untuk menyampaikan surat kepada raja-raja. Isi suratnya adalah ajakan untuk masuk Islam. Surat itu dikirimkan kepada Raja Najasyi di Habasyah. Raja Najasyi menerima surat itu dengan baik dan di hadapan Ja'far bin Abi Thalib, beliau menyatakan keislamannya. Surat yang lain ditujukan untuk Muqawqis, penguasa Mesir, Kisra, Raja Persia, Heraklius, Raja Romawi, Muzir bin Sawa, gubernur Bahrain, Hauzah bin Ali, penguasa Yamamah, Haris bin Abu Syamir, penguasa Damaskus, dan surat kepada Raja Oman, Jaifar bin Julunda, dan saudaranya, Abdullah bin Julunda. Demikianlah, Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah Islam secara luas kepada negara-negara lain. Di antara mereka, ada yang memilih masuk Islam seperti Najasyi, Jaifar bin Julunda, dan Abdullah bin Julunda. Ada pula yang mengakui Muhammad sebagai nabi tetapi belum mau masuk Islam seperti Muqawqis dan Heraklius. Ada yang tetap kafir bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Ada kisah menarik saat Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Dia bertanya banyak hal tentang Rasulullah SAW. Abu Sufyan meskipun masih kafir dan selalu memerangi Rasulullah, tetapi dia menjawab semua pertanyaan Heraklius dengan jujur. Mendengar semua jawaban Abu Sufyan, Heraklius berkata, "Seandainya semua yang kau katakan benar, maka dia Muhammad akan segera menguasai tempat di mana sekarang kakiku berpijak. Aku yakin dia akan datang sebagai nabi terakhir. Akan tetapi, aku tidak akan menyangka dia datang di antara kalian. Seandainya aku bisa menemuinya, aku benar-benar akan membasuh kakinya." Lalu, bagaimana dengan orang Yahudi? Apa selanjutnya yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap mereka? Ya, pada awal tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil meluluh lantakkan benteng-benteng Khaybar, pusat persengkokolan dan pengkhianatan Yahudi dan kaum munafik. Penduduk Khaybar lah yang selama ini menyusun pasukan untuk menyerang Muslim. Ada beberapa peristiwa di peperangan Khaybar yang menunjukkan keistimewaan atau mukjizat Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yang pertama, suatu pagi saat sedang menyiapkan pasukan, Rasulullah SAW tidak menemukan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali sedang sakit mata. "Panggil dia kemari," kata Rasulullah SAW. Beliau kemudian meludahi mata Ali dan mendoakannya. Lalu seketika itu mata Ali pun sembuh. Lalu Rasulullah SAW memberikan panji perang kepadanya. Dan mukjizat yang kedua adalah saat seorang perempuan Yahudi, Zainab binti Harith, menghidangkan daging domba beracun kepada Rasulullah SAW. Beliau makan dan langsung memuntahkannya sambil berkata, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa daging ini beracun." Rasulullah SAW selamat. Akan tetapi, Bishr bin Bara, sahabat yang menemani beliau, memakannya. Dia pun meninggal karena racun itu. Begitulah orang Yahudi. Bahkan ketika mereka diberikan berbagai pertolongan pun masih saja ingin berbuat jahat. Ini dulu kisah kali ini anak-anakku. Jangan lupa untuk simak terus kisah berikutnya, tentunya hanya di channel SD Muhammadiyah Sudagan Wonosobo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.